lanjut pembahasan kita tentang pelajaran SKI seperti minggu lalu. Sebelumnya seperti biasa dalam pembelajaran itu kita mulai berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh pimpin doanya. Mana kita doa? Doanya dimulai. Kalian seperti biasa Ibu cek kehadiran dulu pada hari ini ya. Untuk hari ini ada berapa orang yang tidak hadir? Hari ini siapa semua yang tidak sempat hadir? Ada 3 orang ya? Tidak ada kabar. Berarti apa ya? Amrul? Sama. Kalau Ramdan kenapa? Alfa juga. Ya, jadi Ibu mulai pembahasan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai dengan pembelajaran SKI tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Ya, jadi sejarah dakwahnya yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana sih dakwah Rasulullah pada saat di Mekah? Ya, jadi nanti Ibu tampilkan video pembelajarannya. Lalu juga Ibu sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini seperti apa nantinya, ya. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu mengidentifikasi cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, ya. Mengidentifikasi cara dakwah Nabi SAW di Mekah. Jadi kita identifikasi bagaimana dakwah Nabi Muhammad itu pada saat di Mekah, ya. Bisa dimengerti? Sebelum Ibu mulai videonya, perhatikan nanti apa yang kalian tonton. Kalau ada yang penting dicatat, ya. Jadi Ibu mulai videonya, perhatikan di depan nanti seperti apa. Identifikasi ya. Sebelumnya Ibu perlihatkan secara garis besarnya saja dan Ibu jelaskan sedikit ya tentang video pembelajaran tadi. Bagaimana dakwah dalam menyiarkan agama Islam pada periode Mekah. Bagaimana dakwah Rasulullah SAW di Mekah, ya. Jadi pada video yang ditampilkan dalam menyiarkan agama Islam pada periode ini beliau menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Jadi di sini dia katakan dakwanya yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi. Perhatikan di situ. Di bawahnya, yang
dari sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh para sahabat-sahabat lainnya, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zahid al-Adawi. Nah, mereka ini yang diajak masuk dalam agama Islam secara sembunyi-sembunyi disebut golongan as-sabiqunal awalun. Ada tidak di sini? Ada? Ada? Perhatikan, perhatikan yang kutampilkan. Hah? Ada? Disebut golongan as-sabiqunal awalun karena mereka yang pertama kali mendapat ajaran agama Islam langsung dari Rasulullah SAW sendiri. Ya, jadi mereka yang pertama kali menganut agama Islam. Kenapa dikatakan dari para sahabatnya? Dari para sahabatnya, orang dakwah beliau dikatakan Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terbuka setelah menerima wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Jadi Rasulullah sudah diperintahkan melakukan dakwah secara terang-terangan, bahwa sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau langsung mendapat wahyu, diperintahkan dalam berdakwah itu harus sudah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi seperti yang dijelaskan tadi. Ya, kan? Dalam berdakwah itu harus sudah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi seperti yang dijelaskan tadi. Ya? Sampai di sini ada yang bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Kenapa dakwahnya Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak langsung terang-terangan? Ya. Kenapa dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena Nabi Muhammad itu dulunya berpikir jangan dulu langsung terang-terangan. Dia itu melindungi umat Islam dari kekejaman orang kafir. Orang kafir ini yang bagaimana? Yang Quraisy ini. Seperti zaman jahiliyah yang minggu lalu kita bahas itu. Seperti apa zaman jahiliyah itu? Ya, ada yang membunuh. Iya. Jadi dia takutnya nanti pada saat dia mulai langsung terang-terangan, belum tentu kaum Quraisy ini bisa langsung menerima ajaran agama Islam ini. Karena tadi tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW periode kedua di Mekah. Kemudian ibu akan bagikan ini tugas kelompok ya. Ibu sudah bagikan kelompok per kelompok kalian. Nanti ibu bagikan lembar tugasnya, kemudian kalian isi sesuai petunjuknya dan nanti dipresentasikan di depan mewakili. Maju semua dalam satu kelompok, tapi ada satu orang yang membacakan jawabannya ya. Presentasikan masing-masing kelompokmu jawabanmu, hasil jawaban kalian sendiri ya. Jadi nanti diskusikan apa yang jadi pertanyaan dalam lembar kerja ibu bagikan ini nanti ya. Sudah paham? Paham. Ibu bagikan untuk kelompok 1
Allah dalam surah Al-Hijr ayat ke-94 adalah fasadda bima tu'maru wa arri anni mulkin, di mana terjemahan dari lafaz ayat tersebut dalam bahasa Indonesia adalah, maka sampaikan Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sekian itu prestasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sama jawabannya seperti itu? Ada? Ada? Di kelompok 1 sama? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bahwa tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu yaitu manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan, ya, seperti dalam ayat Al-Hijr tadi, meninggalkan orang-orang musyrik, ya. Kemudian yang kedua, kembali ke ajaran tauhid, yaitu mengesahkan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Jadi untuk materi pada pagi hari ini, Ibu tutup untuk materinya. Insya Allah minggu depan Ibu lanjut lagi dengan materi selanjutnya, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Kita akan mempelajari bagaimana strategi dakwah.